Halo masyarakat rebahan, bagaimana kabar Anda? Kali ini saya akan merangkum sebuah film karya sutradara John dan Ethan Coen yang dirilis pada tahun 2007 berjudul No Country for Old Men. Film ini sudah memenangi 76 penghargaan dari 109 nominasi yang diraihnya. Tak usah diragukan lagi, film ini akan sangat menaikkan imun Anda. Maka dari itu langsung saya siapkan kopi, siapkan roti duduk yang manis tanpa bacot tanpa kecot. Mari kita eksekusi. Kisah seorang pria yang menemukan uang sekoper dengan nominal 2 juta dolar dari transaksi antara mafia narkoba yang gagal bukannya melaporkannya ke pihak yang berwajib, tapi justru menyimpan uang itu untuk keperluan pribadinya. Sehingga akibat dari tindakannya itu, ia menjadi sasaran pembunuh bayaran psikopat yang amat sadis. Inilah dia, No Country for Old Men. Diawali dengan seorang pembunuh bayaran psikopat bernama Cigur, ini dia orangnya, yang ditangkap seorang sheriff, di mana Cigur sendiri adalah seorang pembunuh bayaran psikopat selalu membawa tangki oksigen beserta selangnya untuk memuluskan aksinya. Setiba di kantor, sheriff tersebut menelepon atasannya untuk sekedar melaporkan bahwa ia telah menangkap seorang penjahat. Namun tiba-tiba, ya, pembunuh psikopat itu mencekik sheriff tersebut dengan borgol yang terpasang di tangannya hingga tewas. Di tempat terpisah, seorang veteran yang pernah bertugas di Vietnam sebanyak 2 kali bernama Moss, ini dia kumisnya, sedang berburu rusa. Di perjalanannya, ia melihat seekor anjing sedang terluka tembak. Tidak tahu entah siapa yang menembaknya, sehingga ia pun mengikuti jejak darah anjing yang menetes di tanah. Lalu ia pun mendapati beberapa mobil dan juga mayat tergeletak sambil menggenggam senjata. Ia pun memeriksa seluruh mobil sehingga ia menemukan tumpukan narkoba. Sepertinya telah terjadi baku tembak antara dua kelompok mafia narkoba yang hendak melakukan transaksi. Akan tetapi berakhir tragis sehingga mengakibatkan semuanya tewas. Kemudian dia menemukan seseorang di dalam mobil yang sedang sekarat, meminta tolong kepadanya supaya memberinya minum. Tak jauh dari situ, ia menuju ke sosok mayat yang sedang bersandar di pohon. Lalu dia menemukan uang tunai sebesar 2 juta dolar di dalam sebuah koper. Bukannya melaporkan kejadian itu, ia justru membawa senjata dan uang itu untuk keperluan pribadinya. Setibanya di rumah, ia menyimpan uang beserta senjata itu, namun ia menolak menjelaskan kepada istrinya Carla dari mana ia mendapatkannya. Pada malam harinya, ia masih terbayang-bayang akan sosok pria yang meminta minum kepadanya. Mungkin karena belas kasihan, ia nekat kembali ke tempat itu sambil membawa air minum, meskipun istrinya sempat khawatir kepadanya. Going where? What are you doing, baby? Something I forgot to do, but I'll be back. Setibanya di sana, kemudian dia melihat bahwa si pria yang ingin ditolongnya itu sudah tewas. Tak lama kemudian, dia melihat dari kejauhan dua orang asing mungkin pihak si mafia narkoba sedang memeriksa mobilnya yang diparkirkan jauh dari TKP. Kemudian, kedua orang itu datang mengejar dengan menggunakan mobil sambil menembakinya. Ia berusaha menyelamatkan diri hingga ke sungai dari kejaran penjahat itu serta seekor anjing. Beralih ke Cigur, ia mampir di sebuah toko untuk sekedar mengisi bensin mobilnya. Sebagai penjual, si pemilik toko bermaksud beramat tamah kepada si Cigur dengan bertanya mau kemana. Tapi justru ia mendapat tanggapan yang tak mengenakan darinya. What way would that be? I've seen you was for. What business is it of yours? Where I'm from? I didn't mean nothing by it. Si Cigur malah menginterogasi si pemilik toko. Bisa-bisanya, si Cigur mempermasalahkan pernikahan si pemilik toko yang menikahi istrinya demi harta sang istri. This is my wife's father. You married into it. You married into it.
That's the way you Mendengar jawaban-jawaban yang diberikan si pemilik toko justru membuat Cigur jengkel. That's the way you want. It don't have some way to put it. Untuk menentukan nasib si pemilik toko, ia melemparkan koin dan meminta si pemilik toko tersebut menebak salah satu sisi koin itu. Jika benar, maka nyawa si pemilik toko akan selamat. Namun jika salah, maka si Cigur akan membunuhnya. Call it. Yes. For what? We're here. You need to call it. Yes, you're dead. You've been put in. And it's either heads or. And you have to say call. Tapi, untungnya si pemilik toko menebaknya dengan benar, sehingga nyawanya pun terselamatkan. All right. Heads then. Well done. Moss kembali ke rumah dalam keadaan terluka. Karena Moss mengetahui situasi rumah sudah tidak aman, ia meminta istrinya untuk tinggal bersama ibunya di Odessa. I'm out with you and stay with your mother. Oh, Llewellyn, come on, pack your things. Untuk menemukan uang itu kembali, pihak bandar narkoba menyewa Cigur untuk mencari orang yang membawa kabur uang itu dengan memberikan alat pendeteksi kepada si Cigur. Kemudian, Cigur melihat bahwa pemilik mobil yang terparkir di situ adalah Moss. You getting anything on this? Not a bleep. Namun, bukannya senang diajak bekerja sama, akan tetapi si Cigur, ya, dia justru membunuh kedua orang tersebut. Sadis benar. Sheriff dari daerah lain yang bernama Tom bersama dengan anggotanya Wendell melakukan investigasi tempat kejadian itu. Mereka melihat beberapa mayat tergeletak dan sudah membusuk. Tom juga menduga bahwa kejadian itu sepertinya transaksi narkoba yang gagal sehingga berujung baku tembak. Skin brown dope. So this was earlier. Setelah mengetahui identitas si pemilik mobil, keesok harinya, Cigur langsung mendatangi rumah Moss sambil membawa tangki oksigen. Akan tetapi, ia tak menemukan seorang pun di sana kecuali kwitansi pembayaran milik Moss. Daripada capek-capek namun tak menemukan apa-apa, mending dia minum susu dulu. Kemudian ia pun bertanya kepada pemilik kontrakan itu di mana Moss bekerja. Namun, sang pemilik kontrakan itu enggan memberitahukannya karena dia sangat menjaga privasi penyewa rumah kontrakannya. Where does it work? We're to give out no information about our. Tak lama kemudian, Tom bersama anggotanya juga mendatangi rumah Moss dan tak menemukan seorang pun di sana. Mungkin karena haus, Tom meminum susu yang sempat diambil oleh si Cigur. Supaya aman, Moss memberangkatkan istrinya pergi ke Odessa. Setelah itu, ia pun pergi ke Del Rio dan menyewa motel di sana. You pick the option goes with the applicable. Supaya uang itu lebih aman, ia pun menyimpannya ke dalam saluran udara motel tersebut. Sebelum itu, ia mengambil beberapa lembar uang itu. Seperti pencarian tanpa henti, Cigur mencoba menghubungi nomor telepon yang tertera di kwitansi pembayaran yang dibawanya dari rumah Moss. Akan tetapi, dia tak menemukan informasi apa-apa. Setelah menyimpan uang itu, Moss menyempatkan diri berbelanja sepatu di sebuah toko. Saat ia kembali, Don't stop. ya, dia melihat sebuah mobil sedang parkir di depan kamar motel tersebut. Dia berpikiran bahwa mobil itu milik seseorang yang sedang mencarinya, sehingga ia berinisiatif mencari motel yang lain. Keep going, don't stop. Take me to another motel. Kembali ke Cigur, sambil membawa alat pelacaknya, dia menuju motel Del Rio, tempat Moss menyimpan uang itu. Entah sekedar iseng, dia menembak seekor burung yang sedang hinggap di sebuah jembatan. Ada-ada aja. Keesok paginya, Moss membeli senjata untuk mewanti-wanti apabila pria asing itu sewaktu-waktu menyerangnya. Setelah itu ia kembali ke motel dan memesan kamar yang lain. You want to change?
Pada hari yang sama, Cigur juga tiba di motel tersebut. Sinyal detektornya semakin kuat, menandakan bahwa posisi tas itu semakin dekat. Cigur memeriksa sebuah kamar dan mendapati beberapa orang Meksiko yang juga mengincar Moss, lalu menembakinya. Sementara Moss yang berada di sebelah kamar itu sedang berupaya mengambil koper itu sebelum Cigur menuju kamarnya. Setelah mengambil koper tersebut dari saluran udara kamarnya, Moss pun pergi dari motel itu, sementara Cigur memeriksa saluran udara yang ada di kamar itu, lalu ia melihat jejak koper yang telah dibawa pergi oleh Moss. Di tempat terpisah, pihak gembong narkoba menyewa seorang veteran yang sangat mengenal Cigur bernama Wells. Ini dia orangnya. Gembong narkoba itu meminta Wells untuk menghabisi Cigur karena telah membunuh 5 anggotanya, 2 yang ini dan 3 yang ini. Yeah, sure, I know him every which way. It's bad enough you called me. But in Del Rio Motel yesterday, 2 others, but assure yourself. Setelah berhasil menghindar dari kejaran Cigur, Moss pun memesan kamar lagi di sebuah hotel dan berpesan kepada penjaga hotel itu untuk segera meneleponnya jika ada seseorang yang mencarinya. Someone who's been. Just call me if anyone else checks in tonight. Tiba di kamar itu, Moss berpikir kenapa dia bisa diikuti pria asing itu. Sehingga ia pun memeriksa isi dalam koper itu. Ternyata ya, dia menemukan sebuah transponder atau semacam perangkat pemancar sinyal terselip di lembaran uang itu. Tak lama kemudian, dia melihat ada sesuatu yang tak beres di luar kamarnya. Ternyata, Cigur sudah berada di hotel tersebut. Di situasi yang hening itu, ia pun bersiap di depan pintu sambil mengarahkan senjatanya. Namun tiba-tiba, ya, ia tertembak pada bagian perutnya. Sambil menahan rasa sakit, ia pun berupaya melarikan diri dari serangan si Cigur. Moss sempat ingin menumpang sebuah mobil yang sedang melintas di situ, namun tiba-tiba Cigur menembaki mobilnya sehingga mengakibatkan si pemilik mobil tewas. Melihat situasi semakin tak terkendali, Moss pun merespons serangan Cigur sehingga tembakannya sempat mengenai Cigur. Lalu, dia mengecek di mana Cigur tertembak. Dia tak lagi menemukan Cigur di situ. Sepertinya dia telah melarikan diri. Untuk menutupi tubuhnya dari lumuran darah, ia pun membeli baju yang dipakai pemuda yang kebetulan lewat di hadapannya, sekaligus minuman alkohol milik teman pemuda tersebut. $500 for that coat. Do that beer too. Mungkin untuk menghilangkan jejak, ia pun membuang koper tersebut di perbatasan kota Amerika dengan Meksiko, tepatnya di pinggir sungai. Sementara Cigur, untuk mengobati luka tembak yang dialaminya, dia pun pergi ke sebuah apotek karena mungkin tak memiliki uang. Ia pun merobek baju, lalu memasukkannya ke tangki minyak mobil yang terparkir di depan apotek tersebut. Kemudian, membakarnya dengan sebuah korek. Ketika dia memasuki apotek itu, tiba-tiba, ya, mobil itu meledak. Perhatian pembeli dan si pemilik toko kini teralihkan. Sekarang, ia bisa leluasa mengambil obat apa saja yang dibutuhkannya. Cerdas, sadis. Tiba di rumah, dia pun mengobati luka tembak yang dialaminya, mulai dari membersihkannya sampai menyuntiknya. Beralih ke Tom. Setelah mengetahui identitas mobil yang berada di TKP, yang ternyata milik Moss, Tom pun pergi menemui Carla di Odessa untuk mencari informasi tentang keberadaan suaminya. Di pertemuan itu, Tom meminta kepada Carla untuk memberitahunya jika sudah mengetahui keberadaan suaminya, dan dia berjanji akan melindungi Moss. Would you tell me if you had? Well, When Llewellyn calls,
Sementara Moss sedang berbaring di rumah sakit, ia tiba-tiba melihat seorang pria asing menjenguknya bernama Wells. Ini dia orangnya, di mana Wells merupakan seorang veteran yang juga pernah bertugas di Vietnam. So was I. Wells meminta kepada Moss untuk menyerahkan uang dalam koper itu. Akan tetapi, Moss berbohong kepada Wells. Wells mengatakan kepada Moss bahwa Chigurh bukanlah pembunuh sembarangan, melainkan pembunuh psikopat nan kejam tanpa kenal kompromi yang kerap menyelesaikan misinya sampai tuntas. Sehingga, meskipun Moss menyerahkan uang itu kepada Chigurh, Chigurh akan tetap membunuhnya serta istrinya yang berada di Odessa. Sebelum dia pergi, Wells meminta Moss agar menghubunginya yang tinggal di sebuah hotel tak jauh dari rumah sakit itu. I'm across the river at the hotel. You go. Call me when you've had. Setelah perbincangan itu, Wells pun pergi berjalan ke perbatasan kota antara Meksiko dengan Amerika, di mana Moss membuang koper itu, lalu ia melihatnya, akan tetapi dia membiarkannya tetap di situ. Lalu dia pun kembali ke hotelnya, dan tanpa diduga, tiba-tiba, Chigurh telah mengikutinya dari belakang dengan membawa senjata. Di dalam kamar, Wells mencoba bernegosiasi kepada Chigurh dan menawarkan sejumlah uang, dan mengatakan bahwa ia mengetahui keberadaan koper itu. Namun Chigurh tak percaya begitu saja. Di tengah perbincangan mereka, telepon berbunyi, lalu tiba-tiba Chigurh menembak Wells hingga tewas. Chigurh pun mengangkat telepon itu, dan ternyata yang menghubungi adalah Moss. Wah, kebetulan sekali. Di perbincangan itu, Chigurh mengatakan bahwa dia mengetahui keberadaan Moss. Meskipun demikian, dia enggan pergi menemuinya, dan dia meminta Moss untuk menyerahkan uang itu. Jika tidak, dia akan membunuhnya. Akan tetapi, Moss malah menentang Chigurh, sehingga perkataan itu memancing amarah Chigurh. Decided to make you a special project of mine. You ain't. Kita beralih ke Tom. Anggotanya melaporkan bahwa terjadi pembunuhan yang menelan 3 korban di Hotel Del Rio tanpa memiliki kartu identitas. Akan tetapi, Tom beranggapan itu hal yang wajar karena itu merupakan perang antara penjahat. Setelah dirinya sehat, Moss pun pergi mengambil uang itu kembali dan menghubungi istrinya Carla, lalu meminta istrinya tersebut untuk menemuinya di Motel Desert Sands di El Paso, Texas, agar nantinya Carla membawa pergi semua uang itu. Sementara Moss berencana membunuh Chigurh. Setelah itu dia akan menyusul Carla. That pass. Because I'm gonna give you the money. I'm gonna go on and I don't have the money. You can't touch me, but I can sure touch you. Tiba-tiba, Chigurh mendatangi kantor gembong narkoba yang memerintahkan Wells untuk membunuhnya. Tanpa basa-basi, Chigurh langsung menembaknya. Sementara itu, Carla bersama ibunya yang mengidap penyakit kanker pergi ke terminal bus dengan tujuan keberangkatan ke Motel Desert Sands di El Paso. Namun setiba mereka di sana, ternyata mereka sudah diikuti beberapa mafia narkoba. Salah satu dari mereka berpura-pura menawarkan bantuan kepada ibu Carla dan mencari tahu kemana tujuan mereka. Which bus are you taking? Going to El Paso. Sementara Carla menghubungi Tom dan memberitahu bahwa Moss sedang berada di Motel Desert Sands di El Paso dan meminta agar Tom melindungi suaminya. Carla Jean, I will not harm you, man. Moss kembali ke motel tersebut sambil membawa senjata dan berbincang ringan dengan salah satu tamu di situ. Sementara itu, Tom sedang menuju ke motel tersebut. Tiba-tiba dari kejauhan, dia melihat sebuah mobil melaju terburu-buru keluar dari motel itu. Sepertinya ada sesuatu yang terjadi di sana. Dia pun melihat beberapa mayat tergeletak akibat baku tembak. Lalu ia menuju ke pintu salah satu motel tersebut. Ternyata, Moss telah tewas tertembak. Carla tiba di motel tersebut pada malam harinya. Lalu ia melihat beberapa petugas kepolisian sedang melakukan investigasi di motel itu. Dan betapa terkejutnya dia mendapati suaminya telah tewas dibunuh oleh mafia narkoba. Saat Tom kembali ke TKP, ia melihat pengunci pintu kamar itu telah jebol. Ternyata Chigurh sedang berada di dalam.
Sebelum Tom memasuki kamar itu, Cigur langsung menghilang dari situ sehingga Tom tak menemukan siapapun di dalam. Akibat dari penyakit yang dideritanya, ibu Carla pun meninggal. Kini, Carla hanyalah seorang diri. Saat Carla pulang ke rumah, usai pemakaman ibunya itu, ternyata Cigur sedang duduk santai di sofa menunggu dirinya. Dia sempat memberitahu Cigur bahwa dirinya sedang kesulitan keuangan, namun Cigur tak mau ambil pusing akan hal itu. Setelah perbincangan mereka itu, seperti biasa, Cigur melemparkan sebuah koin untuk menentukan nasib calon korbannya. Jika Carla menebak dengan benar, maka dia akan selamat. Namun jika salah, maka Cigur akan membunuhnya. Colette. Cigur memintanya untuk menebak sisi mana yang ditunjukkan koin itu. Akan tetapi, Carla enggan menebaknya karena menurutnya ia akan tetap dibunuh meskipun menebaknya dengan benar. I ain't gonna call it. I know exactly what. Cigur pun keluar dari rumah itu setelah membunuh Carla. Pada saat mengendarai mobil, tiba-tiba dia tertabrak sehingga mengakibatkannya terluka. Ia meminta pakaian seorang anak yang sedang melintas di situ untuk menopang tangannya dan memberi selembar uang kertas kepada anak tersebut, lalu ia pun pergi. No part of that's mine, right? You still Mungkin merasa gagal menangani kasus tersebut, Tom pun keluar dari pekerjaannya dan kini ia hanya tinggal menikmati masa tuanya. Tamat. Ending yang sangat menanggungkan. Menurut saya, film ini kurang menampilkan beberapa adegan-adegan yang krusial seperti tewasnya Moss atau ketika Cigur membunuh Carla. Akan tetapi, untungnya, itu semua mampu ditutupi dengan karakter Cigur yang diperankan oleh Javier Bardem dengan sempurna. Sehingga penonton pun dibuat dak-dikduk setiap kali Cigur ingin melakukan aksinya. Dengan karakter yang tidak banyak bicara dan sadis. Jadi, sangat sempurnalah menurut saya. Pelajaran yang bisa kita petik dari film ini adalah, kalau kamu menemukan uang di jalan, kembalikanlah ke yang punya. Siapa tahu itu uang saya. Itu. Jangan lupa subscribe, saya dan kru yang bertugas mengucapkan, jika Anda menyalakan lampu sen sebelah kanan, janganlah belok kiri. Sampai jumpa di cerita film selanjutnya, dalam hitungan 1, 2, 3,